Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa malam pertama kok semangat. Ini agak lesu. Ya, apa kena hujan tadi ya? Coba jawab yang semangat ibu-ibu ya. Ya, daun salam di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Aduh, lebih kurang 10 orang lagi. Daun salam di samping pohon sawi. Yang jawab salam semoga banyak duit. Pas giliran banyak duit baru kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan benar, banyak duit bisa nyumbang ke masjid. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrum mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama kita hormati dan kita banggakan Bapak RT, Bapak pengurus masjid, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu, serta jemaah yang hadir pada malam ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu di awal Ramadan ini kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Tentu kita sudah bertekad untuk meningkatkan setiap amal-amal ibadah yang kita lakukan. Tentu puasa tahun ini kita akan berusaha semaksimal mungkin lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, ibu-ibu hadirin sekalian, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang juga diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, perlu kita garis bawahi, rupa-rupanya sebelum Nabi Muhammad itu pun sudah ada orang yang puasa seperti kita nih. Seperti umat-umat terdahulu. Nabi Musa, mulai dari Nabi Adam lah. Nabi Adam, Nuh, Idris, sampai ke Musa, sampai Isa. Juga umat terdahulu berpuasa. Dulu ketika Nabi Muhammad hijrah dari dari Mekah ke kota Madinah, disebutkan falamma hajara shamahu. Nabi ketika itu berpuasa, hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah Nabi puasa. Puasa apa? Puasa 10 Muharram, puasa Syuro, sebelum puasa Ramadan. Nah, fa'amara bisyamihi, dan dia perintahkan juga kepada umat ketika itu berpuasa. Lalu palamma syahra Ramadan
ketika turun ayat Al-Quran daripada Al-Baqarah 183, maka perintah puasa di bulan Ramadan, maka Rasulullah katakan, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang nak puasa, puasa silakan. Siapa yang tidak, silahkan. Maksudnya puasa tanggal 10 Muharram atau Syura. Kenapa? Karena sudah turun perintah puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan ini dari dulu sampailah sekarang. Terus perintah syariat itu sampai akhir zaman nanti. Nah, umat-umat sebelum Nabi Muhammad puasa juga. Yahudi, Nasrani, orang Kristen dulu setelah Nabi Muhammad puasa 40, setelah Nabi Isa puasa 40 hari. Setelah Nabi Isa tiada, kemudian pendetanya sakit. Di dalam kitab Al-Qurtubi, pendetanya sakit, kemudian umatnya bernazar, kalau pendeta kami sehat, kami nambah puasa 10 hari. 40 ditambah 10 jadi 50 hari. Berat tidak? Berat Pak. Kita 30 hari berat, apalagi 40 hari. Jadi mereka puasa 50 hari. Orang Nasrani, tapi sekarang pelan-pelan itu syariat hilang. Tapi agama Islam dari dulu sampai sekarang tetap segitulah. Ada yang 30, ada yang 29 hari. Untuk apa ini puasa Ramadan? Puasa Ramadan ini adalah untuk mendidik manusia. Biar manusia ini menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang sabar, orang yang berkarakter baik, terdidik, orang yang jujur, orang yang berintegritas. Kata orang sekarang kan, berintegritas itu artinya jujur luar dalam. Ada orang jujur di depan orang ramai jujur, tapi ketika tidak ada orang lagi tidak jujur lagi. Itu namanya tidak berintegritas. Nah, jujur yang sebenarnya itu jujur yang berintegritas. Orangnya baik, tahu, budi pekerti. Nah itu, di dalam bulan puasa inilah diajarkan akhlak-akhlak yang baik. Di antaranya bapak-bapak, ibu-ibu mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang benar. Contohnya bapak-bapak sering ada kata-kata, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kan kata-kata yang baik tuh. Selalu ada mereknya, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira bapak paham tak maknanya tuh? Ibu? Bu? Ibu paham tak maknanya? Buanglah sampah pada tempatnya. Paham Bu? Paham. Kan bahasa Indonesia. Nih anak-anak yang muda-muda, buanglah sampah pada tempatnya. Paham? Paham. Kalau tidak paham, boleh belajar lagi bahasa Indonesia. Buanglah sampah pada tempatnya. Artinya kalau kita buang sampah, buanglah pada tempatnya. Nah, Ramadan ini ngajarkan kita, kalaupun tidak ada merek tempat buang sampah, Ramadan mengajarkan kita kejujuran, kebaikan. Walaupun tidak ada mereknya, pastilah orang yang puasa itu membuang sampah pada tempatnya, gitu kan? Tapi banyak orang yang tidak buang sampah pada tempatnya. Itu artinya pendidikan Ramadan belum berhasil. Kira-kira ada tak orang buang sampah tidak pada tempatnya? Ada Pak? Nah, Ibu ada Bu orang buang sampah tidak pada tempatnya? Bahkan ada ngecer di jalan, ada tak? Ada juga ya nak. Tapi kita baik sangko bela ya. Mungkin bukan di warga kita, bukan. Nah, ya. Kan di medsos kita, di HP grup itu buang sampah berceceran di jalan. Ada kemarin kan? Sehingga meresahkan.
Ada yang di depan sini berceceran sampahnya, ada yang di belakang sana berceceran tempatnya. Saya tidak yakin kalau warga kita yang buang sampah. Kita baik sangka saja. Mungkin warga lain yang hendak membuang sampah ke tempatnya, cuman kececer karena dia buru-buru ditinggal, konyelah. Itu ya. Mungkin begitu. Mungkin kita baik sangko supaya dapat pahala. Kalau memang tidak, itulah tandanya pendidikan Ramadan belum berhasil. Nah, Ramadan ini ngajarkan kepada kita kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Maka oleh karena itu kita saling bersih-bersih. Bersih lingkungan, bersih tempat. Nah, puasa ini bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, disebutkan dalam hadis. Sayati zamanun, akan datang nanti di akhir zaman. Yajma'una fil masajid, ada orang yang berkumpul, rajin berkumpul di masjid. Wah, itu. Ngapa dia berkumpul di masjid? Semayang berjemaah. Di akhir zaman kage ada orang rajin semayang berjemaah ke masjid. Tapi apa kata Rasulullah? La yajma'una shalah. Mereka itu sesungguhnya tidak sholat berjamaah. Itu hadis Nabi. Rajin ke masjid sholat berjamaah, tapi tidak dianggap sholat berjamaah. Bahkan di akhir hadis itu la yu'minuna, dianggap tidak beriman. Kenapa dianggap tidak beriman? Karena ada hadis, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang beriman itu tutur katanya baik, tidak menyakitkan orang, tidak menyakiti tetangga, bahkan falyukrim jarahu, dia sangat menghormati tetangga, gitu kan? Itu orang beriman. Tapi orang itu rajin Pak Ustadz ke masjid, tapi dianggap Nabi tidak beriman. Kenapa? Tidak menjaga kerukunan tetangga. Bahkan disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang beriman itu dia sangat menghormati tamu. Orang yang beriman itu sangat menjaga kebersihan dan sangat menjaga sosial kemasyarakatan. Berarti kalau kita nak dianggap orang beriman, rajinlah sholat berjamaah, baik-baik dengan tetangga, apalagi bertetangga saling menghargai. Ada pula tidak menghargai dengan tetangga, kan? Maka apa gunanya kita sholat berjemaah ke masjid rajin? Apa gunanya kita melakukan ibadah puasa berlapar-lapar kalau kita bertetangga tidak baik, atau menyakitkan, atau mengganggu tetangga, tidak bermasyarakat, tidak bergaul, bahkan buang sampah sembarangan tadi itu, Bu, ya. Berarti yang bagus itu buanglah sampah pada tempatnya. Tempat saya sana tuh di bawah tuh tiap pagi ngecer di jalan tuh. Ngecer, tahu ngecer? Dalam Sangki Asoy itu jarak 5 meter dikit ada pula Sangki Asoy. Saya pikir siapa lah punya gawe itu. Apa tempatku sampah? Macam mana? Gitu kan. Jadi ini jadi perhatian kita semua. Janganlah membuang sampah di tempat yang bukan pada tempatnya, sehingga orang se-RT ini merutuk kalau nyumpai kalau, ya Allah ya Tuhan yang buang sampah kok. Jangan sampai ngutuk yang macam-macam kan. Kalau ngutuk yang macam-macam, takut khawatir jadi doa itu terkabul. Jadilah kau sampah pula. Kan tidak enak tuh. Maka oleh karena itu mudah-mudahan di warga kita tidak ada yang buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya.
Ramadan ini kita bertekad menjadi orang yang baik. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.